Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melakukan plan untuk ke sekolah micro teaching besok. Persiapannya udah belum untuk Bani nih? Untuk Bani pertama. Oke, baiklah ya. Saya akan menceritakan plan untuk SMP kelas 2, yaitu dengan materi faktorisasi aljabar. Nah, saya sudah merencanakan bahwa untuk metodenya atau modelnya itu menggunakan TGT, yaitu Team Games Turnamen. Nah, nanti siswa akan mengumpulkan poin dengan pemberian permen dari sayanya. Jadi saya akan memberikan permen untuk dimana ketika siswanya mendapatkan nilai yang benar, maka akan mendapatkan 1 permen. Itu yang disebut dengan poinnya. Kemudian untuk pembagian kelompok, saya menggunakan nama-nama nabi, di mana nama-nama nabi itu akan menjadi teka-teki yang akan mereka isi, sehingga ketika nama-nama nabi itu telah terisi, itulah nama-nama kelompok mereka. Bagaimana pendapat teman-teman? Nanti itu pembagian soalnya itu sistemnya kayak mana? Rebutan apa kayak mana? Nah, saya juga sudah memikirkan bahwa pembagian soal itu akan ada di belakang kertas yang saya berikan nama-nama nabi tadi. Jadi di depannya itu teka-teki nama-nama nabinya. Kemudian di belakangnya itu berisikan soal, tetapi dengan syarat soal itu jangan dulu dibuka oleh siswanya. Bagaimana menurut Edi? Soalnya berarti setiap anak 1. Setiap anak 1, tetapi itu sudah saya bagi rata. Jadi setiap nama Nabi Nuh itu saya bedakan. Untuk Nabi Ismail juga saya bedakan, tetapi perbedaan 2 kelompok itu ada yang sama gitu. Seperti itu. Iya, mungkin cukup bagus ya, itu cukup menarik, bisa membuat antusias siswanya. Tapi yang tadi itu kelompok yang sama itu maksudnya gimana? Nah, jadi begini, maksud saya kan sudah memberikan nama-nama nabi, Ya. ada 6 macam nama-nama nabi, yaitu dengan berupa teka-teki. Nah, kemudian di belakang soalnya itu ada di belakang kertasnya itu ada soalnya, tetapi soalnya itu ditutup karena agar anaknya itu tidak bisa melihat terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi misalkan nih, saya anak muridnya 30 siswa. Nah, 30 siswa itu ada 3 macam nama nabi. Misalkan Nabi Nuh, Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim. Nah, jadi di kelompok Nabi Nuh itu semua soalnya berbeda. Tetapi semua soal berbeda ini sama dengan kelompok Nabi Ismail ini. Jadi seperti itu. Jadi semua kelompok itu mendapatkan tipe soal yang sama. Hanya saja setiap pekerjaan individunya yang berbeda. Jadi soalnya itu yang beda-beda, tapi kelompoknya itu Soalnya itu sama. tapi bentuk kelompoknya berbeda. Iya. Kelompok yang sama. Oke, semoga berhasil. Iya. Semangat. Ya, tapi pembawaan gurunya semangat biar anaknya juga antusias nantinya. Ya, baiklah, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siapa ketua kelasnya? Silakan ketua kelasnya untuk terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu ingin tanya kabarnya terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan pepatah Islam. Pepatah Islam mengatakan manjada wajada. Artinya, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Untuk materi kali ini, jadi Ibu harap anak-anak semua harus bersungguh-sungguh. Karena ketika tidak bersungguh-sungguh maka tidak akan mendapatkan
apa-apa. Jadi mohon bersungguh-sungguh dengan materi yang akan Ibu sampaikan ya. Hari ini ada yang sudah tahu kita akan belajar apa? Tahu ya? Hari ini, oh ya, yang piket hari ini siapa? Roni. Tolong kelasnya. Bisa Arif. Hari ini sebutkan ya, kita akan mempelajari materi faktorisasi aljabar. Tapi sebelumnya, faktorisasi aljabar ini kita mempelajarinya mempunyai tujuan, yaitu agar siswa dapat memfaktorkan faktorisasi aljabar tersebut. Baiklah, ada yang masih ingat pelajaran perkalian suku 2 kali 2? Misalkan ada contoh X ditambah 4 dikuadratkan. Ada yang ingat materi ini? Coba tulis tangannya. Kita bareng-bareng ya. Kita jabarkan terlebih dahulu. Berarti X ditambah 4 dikali X ditambah 4. Kenapa X tambah 4 dikali X tambah 4? Karena kuadrat. Oke, sekarang kita bareng-bareng. X dikali X kuadrat ditambah X dikali 4 4X. Kemudian dikali 4 dikali 4 dikali X. Kemudian 4 dikali 4 apa? 12. Nah, karena tadi sudah belajar variabel, maka yang ada variabelnya kita jumlahkan. Oke, X kuadrat ditambah berapa? 8X ditambah 12. Nah, pelajaran perkalian suku 2 ini jangan dilupakan nak, karena faktorisasi aljabar itu masih menyangkut perkalian suku 2. Baiklah, kalau sudah ingat, sini Ibu akan menjelaskan faktorisasi aljabar dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C dengan syarat A sama dengan 1. Artinya di sini nilai A selalu bernilai 1. Nah, faktorisasi aljabar ini punya syarat nak. Apa syarat yang pertama? Syarat pertama, ketika P dikalikan dengan Q itu menghasilkan nilai C. Ya, bentuknya, bentuk pemfaktorannya X ditambah P dikalikan dengan X ditambah I. Nah, jadi kalau ada soal X kuadrat ditambah P ditambah C, itu bentuk faktornya seperti X ditambah P dikalikan dengan X ditambah I. Nah, tetapi nilai P dan Q di sini ada syarat. Yang pertama, ketika P dikalikan dengan Q maka menghasilkan nilai C. Di mana nilai C-nya? Yaitu ini ya. Kemudian syarat yang kedua, ketika P ditambahkan dengan I maka menghasilkan nilai D. Nah, sini sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu punya contoh soal. Contoh yang pertama,
X. Agar dia X kuadrat maka dikalikan dengan X lagi ya. Nah, untuk tandanya karena di sini tambah, di sini tambah, maka tandanya juga tambah plus. Oke, tadi syarat yang pertama apa, Nak? P dikalikan dengan Q menghasilkan nilai C. Jadi berapa saja ketika dikalikan akan menghasilkan nilai 6? Contohnya? Berapa? 2 kali 3. Coba kita cek ya. Sininya 2, kemudian 3. Kita cek, jabarkan seperti yang tadi. X dikali X, kemudian X dikali dengan 3X. Tandanya tambah atau kurang? Plus. Jadi 3X. Kemudian 2 dikali X, 2X. 3 dikali 2 dikali 3, 6. Nah, yang memuat variabel X kita jumlahkan. Oke, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Jadi terbukti ya, sama ya. Artinya faktorisasi dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, X tambah 2 dikali dengan X ditambah 3. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini lagi, kalian harus tahu dulu kira-kira nilai berapa saja sih. Ini kan 6, tetapi kalau 1 kali 6 ketika dijumlahkan maka hasilnya 7, berarti bukan. Kita coba lagi 2 dikali 3, 6. Ketika kita jumlahkan 2 tambah 3, 5, berarti faktornya 3 dan 2. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kelompok dengan mengisi kertas yang akan diberikan. Isi terlebih dahulu yang ada teka-teki nama-nama nabi yang masih kosong ya. Jadi kalian isi terlebih dahulu. Bagikan, Nak, tolong ke belakang. Sudah terbagi semua? Oke. Kalau sudah silakan diisi. Ibu dengan semuanya. Ibu beri waktu 3 detik ya. Dimulai dari sekarang. 1. Kalau sudah diisi nama-nama nabinya, berhenti dahulu. Udah semua? Oke, dengarkan instruksi dari Ibu. Semua sudah memegang kertas nama-nama nabi? Sudah tahu semua mengisinya? Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok sesuai dengan nama-nama nabi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, setelah itu nanti kalian akan mempelajari bermain tentang mengisi soal faktorisasi aljabar dengan metode TGT. Apa itu TGT? Yaitu Team Games Turnamen. Artinya di sini kalian berturnamen kepada teman sesama kelompoknya, teman lawan kelompoknya untuk mengisi mana yang paling cepat menyelesaikan jawaban. Jadi ketika kalian ada, coba diangkat dulu kertasnya, di belakangnya ada soal ya. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan soal di belakangnya, yang sudah duluan mengerjakan, silahkan ambil permen 1 di depan. Nah, nanti penilaiannya Ibu akan nilai dari permen yang kalian kumpulkan per kelompoknya. Jadi misalnya kelompok Nabi Nuh telah mengumpulkan permen sebanyak 4 dan kelompok Nabi Ibrahim hanya mengumpulkan permen sebanyak 2. Artinya yang menang kelompok Nabi Nuh. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan permen banyak, maka kerjakannya dengan cepat dan tepat. Oke, sekarang yang kelompok Nabi Nuh angkat tangan. Sudah? Silakan, Nak, bergabung di sini. Coba yang laki-lakinya gabung bertiga. Posisinya dipepet aja bertiga ya. Nah, untuk yang perempuannya silakan
sebagai tanda poin yang kalian kumpulkan. Faktorisasi aljabar berlaku dua syarat, yaitu P kali Q sama dengan C dan P tambah Q sama dengan B. Ya, beri tepuk tangan kepada artinya yang disimpulkan kembali ya, faktorisasi aljabar ini dengan A
ditambah X itu mempunyai faktor X ditambah B dikalikan dengan X ditambah I dengan syarat apa saja pertama yaitu B ditambah I sama dengan B. Ketika B dikalikan dengan I maka sama dengan C. Nah, ternyata nomor satu adalah ini bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa kegunaannya? Yang pertama itu bisa menghitung jumlah keuntungan maksimum di perusahaan atau juga kerugian minimum perusahaan tersebut. Tetapi mungkin kalian akan mempelajari setelah di SMA. Jadi sekarang jangan lupakan materi yang telah ibu belajar hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang mau. Jadi persiapkan materi dan baca lagi bukunya halaman 22 ya. Baiklah, sekarang bukan untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah melakukan sesi do, maka kita akan berlanjut ke sesi C ya, untuk Mbak Putri. Nah, gimana komennya? Dia duluan deh. Kalau menurut saya ya, Mbak Nitu pembagian kelompoknya itu kurang efektif ya, terlalu lama gitu Mbak, jadi belibet gitu lah, muridnya bingung gitu. Nah kalau pembawaan gurunya ya udah bagus, makanya juga udah ada gitu sih. Kalau menurut saya udah bagus ya pembawaan gurunya, materinya juga, tapi mungkin saat pembagian kelompoknya itu kurang kondusif ya, siswanya jadi gaduh gitu, suaranya lebih besar. Jadi gurunya ini kalah suaranya. Nah kalau saya mungkin di soal tuh harusnya kalau TGT entah ditaruh di depan dulu apa gimana. Kalau soal Mbak nih gitu, kalau menurut saya kurang efektif soalnya, karena udah megang duluan. Nah siapa tahu dia ngintip, kan nggak diliatin satu-satu tuh muridnya kan banyak gitu. Mungkin itu aja, guru pembawaannya dulu. Baiklah, saya terima kritik dan sarannya. Memang ya untuk setelah saya melakukan do, ternyata untuk soalnya seperti itu kurang bagus, karena saya mensiasati itu agar pembagian soalnya cepat, tapi ternyata kurang tepat. Oke, baiklah, mungkin lain kali akan saya perbaiki lagi. Terima kasih. Biar saja